Shalom sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan. Oleh berkat-Nya saat ini kita kembali bertemu dalam program Firman untuk Anda. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa, buat kasih Tuhan yang begitu besar dan indah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang selalu baru atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan hamba berdoa menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema garam dan terang dunia. Mari kita baca bagian Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Injil Matius pasal 5, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16, beginilah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, garam dan terang dunia, dalam Injil Matius pasal 5, ayat 13 sampai 16 yang telah kita baca tadi, adalah sebuah metafora atau perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus pada saat khotbah di bukit. Garam dan terang adalah gambaran sederhana namun mendalam tentang panggilan bagi setiap orang yang percaya. Tanpa garam, makanan akan terasa hambar. Dan tanpa terang, maka dunia ini tetap tinggal di dalam kegelapan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus adalah tentang bagaimana hidup orang percaya dapat memberi rasa dan arah bagi dunia ini. Dan itu artinya menjadi jelas, yaitu bahwa kita bertanggung jawab untuk mencerahkan dan memberi rasa di dunia ini melalui kehidupan kita. Kita semua tentu tahu bahwa garam selalu membawa rasa pada sesuatu. Begitu juga dengan terang selalu memperjelas sesuatu. Hakikat dari garam adalah rasa, dan garam hanya bisa dikatakan sebagai garam kalau dia selalu memberi rasa. Begitu juga halnya dengan terang. Terang adalah lawan dari gelap. Terang menyinari sesuatu dan menyingkirkan kegelapan, sehingga menjadi nyata dan jelas. Dengan terang, orang dapat melihat dan mengenali sesuatu dengan jelas. Saat ini marilah kita akan belajar tentang prinsip garam dan terang dunia. Yang pertama, makna garam dan terang. Garam dipakai untuk mengawetkan dan mencegah pembusukan. Jika kita disebut sebagai garam dunia, maka pengaruh asin kita, yaitu kehidupan baru, harus meresap ke dalam lingkungan di sekitar kita, baik itu keluarga maupun lingkungan lainnya, untuk mencegah pembusukan moral. Sekarang ini kejahatan ada di mana-mana, dan ketidakpedulian merajalela. Di tengah situasi semacam ini, kita terpanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Kita mempertahankan apa yang baik dan mencegahnya dari kebusukan. Menjadi garam berarti kita harus memberikan cita rasa kebaikan dalam hidup orang lain. Mengenai makna terang, kita diharapkan bisa membawa sikap yang telah diteladankan oleh Yesus dan disebarkan kepada sesama kita. Kita disebut menjadi terang dunia karena Allah menghendaki agar kita hidup mengikuti teladan dari Yesus, yaitu menjadi pribadi yang membawa cinta dan kasih. Di mana karakter Yesus harus menjadi karakter
di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui terang yang kita bawa, kita boleh menjadi teladan yang memancarkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan, sehingga orang lain dapat menemukan jalan kepadanya. Jadi makna dari garam dan terang dunia bagi pengikut Kristus adalah, sebagai garam, pengikut Kristus harus menjaga kemurnian imannya dan memperlambat terjadinya pembusukan rohani. Dan sebagai terang, kita harus memancarkan terang Kristus melalui tindakan kasih dan mempengaruhi orang lain untuk mereka juga hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, fungsi garam dan terang. Kita mungkin sering mendengar atau bahkan membaca dari beberapa sumber tentang fungsi garam. Kita tahu garam adalah bagian dari kebutuhan hidup dan mineral yang dipakai sehari-hari sejak zaman kuno. Dalam banyak budaya, garam berfungsi sebagai penyedap dan juga pemberi rasa. Garam juga berfungsi sebagai bahan pengawet makanan. Di antaranya ikan asin, daging asin, sayur asin, dan telur asin. Garam juga berfungsi sebagai desinfektan dan pengobatan. Misalnya, untuk mengobati sakit kulit atau sebagai bahan obat infus. Benda ritual persembahan dalam upacara spiritual. Garam juga dipakai sebagai bahan utama dupa yang dibakar di depan mezbah. Bahkan garam juga digunakan sebagai alat tukar. Pada masa Romawi kuno, harga garam sangat mahal dan langka. Bahkan pada masa itu garam dipakai untuk membayar sebagai bagian dari gaji para prajurit. Dengan menjalankan fungsinya sebagai garam dunia, maka hidup orang percaya akan memberi fungsi dan berdampak, yaitu memberi cita rasa yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, membuat situasi dan kondisi masyarakat sekitarnya menjadi lebih baik, serta melanggengkan kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran di tengah dunia ini. Sedangkan terang kita berfungsi untuk menerangi tempat yang gelap, agar orang-orang yang ada di sekelilingnya dapat beraktivitas dengan nyaman dan bekerja dengan baik. Selain itu, terang juga berfungsi untuk menjadi pengarah jalan, misalnya mercusuar, sehingga orang-orang dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari bahaya. Keberadaan kita sebagai terang dunia adalah seperti pelita yang telah mendapatkan api dari Tuhan Yesus, Sang Sumber Terang. Pelita tersebut meskipun terangnya mungkin relatif kecil, namun tetap harus tampil dan memancarkan sinarnya. Sebuah pelita akan dapat berfungsi dengan baik jika ditempatkan di tempat yang tepat. Pelita yang ditaruh di bawah gantang akan tertutup cahayanya, sehingga tidak akan berguna karena pelita itu kehilangan fungsinya untuk memberikan penerangan. Orang percaya harus hidup sedemikian rupa sehingga mereka tampil bagaikan terang yang menyinari dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Dengan menjalankan fungsi sebagai garam dan terang dunia, maka kekristenan yang kita hidupi menjadi bermakna dan berdampak bagi diri sendiri, orang-orang di sekitar, dan dunia ini, serta memuliakan Allah. Hal yang ketiga, dampak dari garam dan terang. Ketika fungsi garam dan terang terjadi, maka dunia akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Matius pasal 5 ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Garam dan terang merupakan penekanan yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan peran dan fungsi kita di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini. Orang percaya dianalogikan dengan garam dan terang karena mudah dimengerti. Garam dan terang dibutuhkan oleh semua orang. Garam dan terang memiliki banyak
manfaat. Kedua benda ini sederhana, mudah diperoleh dan harganya murah. Garam dan terang bukanlah barang mewah, namun memiliki dampak yang sangat luar biasa. Dampak garam dan terang adalah pengawetan, memberi rasa, dan memberi nilai tambah atau serbaguna, serta dapat mengusir kegelapan, menerangi, dan juga mengarahkan. Mengapa orang percaya ini disamakan dengan garam dan terang? Maksudnya adalah supaya melalui kehidupan kita dapat bermanfaat dan berdampak bagi orang lain. Kita jangan hanya bangga menjadi orang Kristen. Jangan puas karena kita sudah ditebus dan diselamatkan. Jangan bersukacita karena kita telah menjadi umat pilihan. Kalau kita hanya berhenti pada kebanggaan itu, maka sesungguhnya hidup orang-orang percaya akan menjadi tidak bermanfaat dan tidak berdampak bagi orang lain. Orang percaya harus mampu menggarami dan menerangi dunia ini. Ketika garam menjadi tawar, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saat kita menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, juga menjadi hal yang sia-sia karena pelita itu kehilangan sinar terangnya. Kita harus memberi pengaruh yang nyata dan positif kepada dunia ini. Kehadiran orang percaya di dalam dunia ini harus bermanfaat bagi orang lain seperti garam dan juga terang. Hal lain yang perlu kita sadari bahwa garam tidak menggarami dirinya sendiri atau cahaya tidak memberi terang bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain. Untuk itu, sebagai garam dan terang dunia, kita harus tampil untuk berbuat baik bagi orang lain, bukan hanya bagi diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri. Tuhan mengharapkan bahwa melalui kehadiran kita di dunia adalah kehadiran yang menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga, sehingga membuat orang melihat perbuatan Allah yang baik serta kesaksian hidup kita, sehingga pada akhirnya mereka memuji dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh hamba bagikan pada saat ini, yang mengingatkan kami Bapa, bahwa sebagai orang percaya kami adalah garam dan terang dunia yang sudah Tuhan taruhkan di dalam dunia ini Bapa, untuk boleh memberi rasa dan memberi arah buat dunia yang gelap ini. Kami berdoa biarlah firman yang boleh hamba bagikan pada saat ini boleh mengingatkan kami Bapa akan tugas kami di dunia ini untuk boleh menjadi garam dan terang buat dunia ini Bapa. Kau memberkati buat firman yang boleh hamba sampaikan, jadikan rema buat kehidupan kami semua Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berfungsi dan berdampak Tuhan, sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi kehidupan yang memuliakan nama Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.